Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada video kali ini aku akan membahas materi ilmu pengetahuan alam tentang peristiwa alam, yaitu energi matahari. Poin-poin yang akan aku bahas pada video kali ini yaitu definisi tentang energi matahari dan manfaat-manfaatnya. Langsung saja yuk kita simak video berikut ini. Apa sih energi matahari itu? Seperti yang sudah ada di layar, energi matahari adalah energi terbarukan. Artinya energi ini dihasilkan dari sumber alami yang tidak akan habis atau tidak ada habisnya. Energi matahari adalah pancaran cahaya, juga panas dari matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Sebagai bola gas yang berukuran besar, matahari bisa menghasilkan panas dan cahaya yang terang untuk bumi. Hal ini disebabkan saat ada reaksi berantai, proton-proton memancarkan energi yang sangat besar. Panas dari matahari menjadi sumber penting energi terbarukan, dan energi matahari atau energi surya ini banyak memberikan manfaat-manfaat bagi kehidupan manusia. Berbeda dengan sumber energi lainnya, energi matahari disebut sebagai sumber energi yang tidak ada habisnya loh. Bahkan matahari mulai dimanfaatkan sebagai energi terbarukan karena pasoknya yang tidak habis dan tidak menyebabkan polusi. Hasilnya ada berbagai manfaat energi matahari bagi manusia yang bisa kita rasakan. Manfaat yang pertama yaitu sebagai sumber listrik tenaga surya. Ada berbagai energi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik seperti air, udara, hingga angin. Nah, energi matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik. Untuk mendapatkan manfaat ini, maka pelat-pelat logam biasanya akan diletakkan misalnya di atas gedung yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik. Pelat-pelat ini kemudian akan menyerap panas dari matahari, dan dengan berbagai teknologi panas matahari akan diubah menjadi listrik. Panas matahari bisa digunakan secara langsung maupun disimpan dengan cara dipindahkan ke media lain. Penyimpanan panas ini akan digunakan pada malam hari untuk keperluan listrik pada rumah atau gedung itu. Yang kedua yaitu manfaat matahari di bidang pertanian berupa rumah kaca. Apakah teman-teman pernah mendengar mengenai efek rumah kaca? Istilah ini sering dikaitkan dengan peristiwa pemanasan global yang terjadi di bumi. Efek rumah kaca merupakan pemanasan permukaan bumi dan udara yang terjadi di permukaan bumi. Proses ini terjadi saat gas di atmosfer bumi membuat panas dari matahari jadi terperangkap. Meski efek rumah kaca buruk bagi bumi, pada bidang pertanian rumah kaca sangat berguna. Pada bidang pertanian, rumah kaca berguna untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman. Dengan menggunakan teknik rumah kaca, energi matahari akan terperangkap di dalamnya dan memengaruhi tanaman. Penyimpanan energi panas matahari akan bertindak sebagai massa termal yang berguna untuk tanaman. Salah satunya mempercepat pertumbuhan tanaman saat matahari tidak bersinar terik. 3. Manfaat matahari untuk transportasi. Sebagai energi terbarukan dan dianggap energi yang selalu melimpah, energi dari sinar matahari juga bersifat tidak habis selama matahari masih bersinar. Hal ini kemudian dimanfaatkan dalam teknologi transportasi. Untuk menghemat penggunaan minyak bumi yang bisa habis, kemudian dikembangkan mobil bertenaga surya. Hampir sama seperti rumah maupun gedung yang menggunakan energi surya untuk sumber listrik maupun pemanas.
Mobil bertenaga listrik juga menggunakan sinar matahari sebagai pengganti bahan bakar minyak. Pada mobil bertenaga surya akan dapat pelet yang digunakan untuk menangkap dan menyimpan tenaga surya tersebut. Tenaga surya ini kemudian akan diubah menjadi bahan bakar yang membuat mobil atau kendaraan lain bisa melaju. Yang keempat, penyimpanan energi menggunakan garam cair. Energi matahari juga bisa disimpan dan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan metode garam cair. Panas matahari akan dikumpulkan dari menara surya atau bak surya yang berisi campuran garam cair, yaitu antrium nitrat, kalium nitrat, dan kalsium nitrat. Panas matahari akan terkumpul di larutan garam cair ini yang akan disimpan untuk menghasilkan listrik saat cuaca buruk maupun di malam hari. Garam cair akan diletakkan di dalam tangki penyimpanan yang bisa mengisolasi energi panas yang bisa disimpan hingga seminggu. Saat wilayah itu memerlukan listrik, maka garam panas akan dipompa ke generator uap untuk menghasilkan uap panas berlebih yang akan menggerakkan turbin pembangkit listrik. Matahari yang menyinari bumi ternyata banyak manfaatnya bagi manusia ya teman-teman. Selain bagi manusia, matahari juga punya beragam manfaat untuk hewan dan tumbuhan. Nah, itulah tadi singkat penjelasan energi matahari dan manfaat-manfaatnya dari aku. Semoga apa yang telah aku jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.